kekinian. Ustaz, minum dulu Ustaz. Iya, di rumahnya kan. Kemarin yang komen. Di komen. Ya jadi pakem gimana ya? Pacinya miring gitu. Iya Pak. Astagfirullah. Miring pacinya miring dikit katanya. Ya wes no. Antum tuh terlalu perhatian ya. Bidang itu. Iya. Yang di rumah sendiri, yang di rumah Anda yang komen. Yang lain mah enggak. Wajar masalahnya. Oh iya iya. Wajar. Tapi itu orang lain kita lupa wajar. Saya penghuni lama. Yes. Itu berapa loh? Ini yang bersihnya. Enggak bukan itu aja. Kalau ini. Belum penuh. Dari mana aja? Tahu dari Itali. Oh. Kalau kita begini. Ya, jawab ini. Yang ini masih di Gimana? yang kurang mas. Jos gitu ini. Beli. Kalau beli itu sih enggak. Nggak bisa ya nggak seperti dulu. Atau nanti lampu di situ. Kenapa, Mas? Kan lampunya kan satu kan biasa dulu. Oh. Kesetrum. Isikat ya. Kan bisa di kertas. Ini apa ya di depan gede ini. Jadi ini. Ini. Mana pas nanti kasih rusak. Dia nggak cobanya nggak? Berapa sekarang? Berapa itu 30 ya? Hidupin aja deh, bener deh, hidupin aja. Nah, Bener, hidupin aja. Nanti ada jadiin 4 gitu loh. ini jadi kalau mau gitu. Bagus loh Pak. Mau tuh. Ada jadiin 4 ya, nah, tetap di dalam 2 jadiin 4. Bagus ini bener. Oh dia. Hidupin deh. Jadi lagi. Iya bagus bro ini. Ini aja udah bagus apalagi aslinya kan. Ini aja RGB-nya kurang. Mata ya, bagus kan? Ikut aja kalau mau kayo mah. Mas Faldi di tempat Ustadz Vivi. Mas Faldi di tempat Ustadz Vivi. Lagi muter-muter ngabisin bensin. Oh gitu. Enggak ada. Kayaknya apa? Ngurus sertifikat halal itu kan. Bakso toh. Iya Pak. Masya Allah ya. Iya, makanan harus ada itunya sekarang. Karena frozen. Katanya birokrasinya ribut gitu. Dioper. Ya. Ada calo juga tuh kan gitu mas. Ada. Soalnya gini, di sana itu kenapa dioper-oper? Penyuka Tiki Taka, Barcelona, zaman Pep Guardiola. Saya nggak tahu. Jadi channel di rumah banyak kan. Bulan.
kita mulai Ustaz ya. Insyaallah. Bismillah. Ustaz Muhammad pertemuan ke-18 belum ada jaminan, kita mulai dalam 3 2 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang sifatnya duniawiyah maupun kenikmatan untuk kita dimudahkan untuk menggapai kebaikan-kebaikan untuk perkara-perkara akhirat kita. Dan bagi siapapun yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan berbagai macam kebaikan untuk kebaikan akhiratnya, maka sungguh telah diberikan keutamaan yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap muslim tujuan hidupnya bukanlah hanya untuk mencari kebaikan di dunia, mencari nikmatnya hidup di dunia. Akan tetapi setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka pasti di dalam hatinya ini ada keinginan yang besar untuk dia menggapai kehidupan yang tenang, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya baik dalam kehidupan dunia dan juga baik nanti dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittiba dengan baik kepada beliau. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita semuanya, kerabat-kerabat kita juga, dan seluruh kaum muslimin yang mereka senantiasa terus-menerus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih kita bersama kitab Aina Nahnu min Akhlaqi Salaf, di mana posisi kita semua dari akhlaknya para salaf. Kita berusaha berkaca diri, berbenah diri tentang akhlak-akhlak kita, dan kita bandingkan dengan mereka para salaf kita yang mana mereka telah mendahului kita dengan berbagai macam kebaikan yang tujuannya adalah kita agar tambah semangat dalam kita berjuang memperbaiki agama kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita semuanya, ya, agar kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan siang hari ini insyaallah biidznillah ta'ala kita akan berbicara tentang kisah yang sangat pendek, perkataan yang pendek diberikan salah seorang di antara salaf kita, yakni beliau Ad-Dhahhak bin Muzaham, ya, salah seorang tabi'in yang mereka pernah bertemu dengan
para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa sahabat yang pernah bertemu dengan beliau, ya. Dan beliau meriwayatkan dari beberapa sahabat beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dikenal, ya, sebagai salah seorang di antara ahli tafsir. Akan tetapi sebagian para ulama mereka yang menyatakan beliau sebagai seorang yang tidak thiqah. Ya, sebagian para ulama mengatakan beliau adalah thiqah yang teguh, yakni riwayat yang diterima. Sebagian yang lain menyatakan, ada yang menyatakan riwayat beliau adalah riwayat yang kurang kuat. Nah, di sini Ad-Dhahhak, salah seorang di antara tabi'in, menyampaikan kepada kita, dibawakan oleh beliau penulis di sini, riwayatnya adalah dari Qubaisah bin Qais Al-Ambari, yang mana Ad-Dhahhak dahulu pernah menyatakan, idza amsa, yakni dikisahkan oleh Qubaisah di sini, karena Ad-Dhahhaku adalah Ad-Dhahhak ibnu Muzaham, yakni bin Muzaham, idza amsa baka, apabila beliau memasuki waktu sore maka beliau pun menangis. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Ad-Dhahhak, bima yubkika, kenapa engkau itu menangis? Ya, ma yubkika, apa yang membuat engkau itu menangis? Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, la adri ma sa'adal yawma min amali. Dia menjawab yang itu merupakan sebab kenapa beliau itu menangis. Ya, ini apalah adri, aku tidak tahu. Ma sa'adal yawma, apa yang naik di hari ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, min amali, dari amalanku. Maka ini yang membuat beliau Ad-Dhahhak ini menangis. Ketidaktahuan beliau apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalannya. Setelah seharian dia beramal, mungkin dari malam dia sudah beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah qiyamul lail, kemudian paginya puasa, dia bekerja, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini kebiasaan para salaf kita, semangat dalam beramal. Di tengah-tengah semangatnya mereka beramal, di sore harinya beliau introspeksi diri, mengaca diri, apa amalan saya di hari ini yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa amalan saya yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah yang naik itu adalah keburukan ataukah amalan baik saya? Karena setiap orang dihadapkan di hari-harinya amalan yang baik maupun yang buruk. Wal iyadzubillah, kalau yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan-amalan yang buruk, nanti akan menjadi mimpi buruk ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang baik, ketika seseorang itu telah bisa melakukan amalan baik tersebut, maka di sana belum tentu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buruk itu adalah sesuatu yang jelas, jadi mimpi buruk, na'udzubillahi min dzalik. Adapun amalan yang baik secara zahir belum tentu secara batinnya itu akan menjadi amalan yang baik. Karena di dalam agama kita, amalan yang baik ini juga diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adanya ikhlas dan mutaba'ah. Seorang yang beramal baik harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan amal tersebut, yang artinya pendorong dia untuk melakukan amal itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia peruntukkan amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal adalah apa? Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari balasan dari manusia, bukan mencari pujian dari manusia, bukan mencari secercah dunia. Ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Amalan tersebut harus sesuai dengan contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut tidaklah disebut sebagai amalan saleh. Tidak disebut sebagai amalan yang baik. Bahkan itu adalah amalan yang buruk walaupun terkadang dalam surah, dalam bentuk yang baik. Dalam bentuknya baca Quran, dalam bentuknya adalah amalan baik secara umum. Akan tetapi ketika pelaksanaan baca Quran tersebut atau pelaksanaan cara amalan tersebut kok tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mungkin saja dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan amalan tersebut. Kok Nabi tidak melakukannya? Ya, kok dilakukan oleh orang zaman sekarang? Ya, maka itu adalah bukan amalan baik, bukan amalan saleh karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi tidak pernah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, muncul ya di hari-hari kita. Ya, mohon maaf, di hari kita sekarang banyak sekali muncul yang namanya perkataan Jumat berkah. Ini banyak sekali ya, saya jumpai di Yogyakarta. Ya. Saya dulu di Klaten belum sempat tahu yang seperti itu dulu. Ya, di Lampung juga belum ada dulu ketika saya di Lampung. Ya, di Jogja, kemudian beberapa tahun di sini akhir-akhir ini banyak sekali perkataan yang Jumat berkah, Jumat berkah. Nah, seperti ini adalah tinjauannya syar'inya seperti apa? Ya. Maka hari Jumat inilah sesuatu yang agung, kita tahu semuanya. Ya, tentang keutamaan hari Jumat begitu banyak sekali nas-nas hadis yang menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat. Ya, kita tidak ragu tentang keutamaannya luar biasa. Akan tetapi untuk menyatakan sebagai Jumat berkah perkataan seperti itu untuk apalagi untuk menghasung kaum muslimin untuk bersedekah di hari Jumat. Ayo kaum muslimin, hari Jumat berkah, ayo sedekah seperti itu. Maka seperti ini perlu ditinjau secara syar'i. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan tentang keutamaan hari Jumat begitu banyak sekali. Para sahabat mereka juga dengar. Namun tidak ada satupun dari kalangan salaf kita, para sahabat kemudian saling bertahniah, saling mengucapkan selamat satu dengan yang lainnya, Jumat berkah seperti itu. Maka ini adalah sesuatu yang bid'ah. Ya, tidak boleh kita latah untuk mengikuti hal tersebut. Ya, silakan bersedekah di hari-hari kaum muslimin, hari-hari yang kita lalui. Ya, namun untuk mengkhususkan sedekah itu di hari Jumat, yang lainnya tidak afdal yang seperti itu, maka yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Jumat berkah itu tidak ada contohnya. Kemudian mengkhususkan sedekah di hari Jumat itu juga tidak ada keterangan dari Nabi kita tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat silahkan Anda untuk baca surat Al-Kahfi, perbanyak baca sholawat. Ya, seperti itu amalan-amalan yang memang ada pengkhususan di hari Jumat. Namun Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Nah, kemudian di sini kembali kepada tema kita bahwasanya amalan soleh di sisi harus ikhlas, maka yang kedua harus mutaba'ah. Harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tercukupi kedua-duanya, maka amalan tersebut tidak menjadi amalan yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian tersebut? Menghadirkan kita di dalamnya. Ini apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Memberikan ujian kepada kita semuanya, siapakah yang paling baik amalnya. Siapakah yang paling baik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini tentang amalannya. Dan Fudail bin Iyad mengatakan tentang ayat ini,
yakni ahsanu amala, yakni amalan yang paling benar, yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Dua hal kriteria yang diberikan oleh Fudail bin Iyad tentang amalan yang paling baik, yakni yang paling akhlas, yang paling bersih, yang paling aswab, yang paling benar. Ya. Ketika amalan tersebut ikhlas namun tidak benar, maka tidak dikatakan amal soleh, ya, tidak menjadi amalan yang terbaik. Amalan itu benar namun tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai amalan tersebut menjadi amalan yang ikhlas dan benar. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan akan hal tersebut. Dua syarat dalam ibadah yang harus tercukupi tersebut, yang syarat diterimanya ibadah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa, ya, memiliki harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan keadaan apa? Tentunya dengan keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fal ya'mal amalan salihan, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, mengamalkan amalan yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dua di sini, yakni tentang amal saleh dan tidak berbuat syirik. Maka para ulama mengatakan tentang amalan salehan di sini harus sesuai dengan contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan saleh itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak dicontohkan maka dia bukan merupakan amal saleh. Yang kemudian amal saleh tersebut tidak boleh tercampur dengan kesyirikan. Ya, dengan niat-niatan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang munafik, naudzubillahi min dzalik, ya, mereka beramal saleh bentuknya, ya, mereka sholat yang secara zahir itu adalah amalan saleh, mereka juga bersedekah, juga berjihad terkadang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dalam surah amal saleh. Akan tetapi ketika di dalam hatinya itu adalah kotor, hatinya adalah rusak, dia beramal saleh secara zahir itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena keduniaan mereka, ya. Mereka biar bisa hidup bersama kaum muslimin, ya, bisa tidak diusir dari tempatnya, tidak mendapatkan demikian dan demikian, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan naudzubillahi min dzalik, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir nanti di neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Amal soleh yang dia lakukan di dunia itu tidak ada faedahnya sama sekali, ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini, ya. Di antaranya lagi contoh, ya, saking banyaknya kita hanya bisa memberikan contohnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man amila salihan, barang siapa mengamalkan amal saleh, ya, min dzakarin aw unsa, entah itu laki-laki mau perempuan, ya, tidak ada bedanya di sini laki-laki dan perempuan, ya, pahalanya dihitung sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, ya, secara umum di sini. Di sebagian nas, di sebagian amal tentunya akan berbeda. Misalkan saja seorang laki-laki yang sholat di masjid, ya, akan mendapatkan pahala, yakni sholat jamaah di masjid, ya, dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat, 25 derajat atau 27 derajat, ya, lebih daripada dia sholat di rumahnya. Walaupun sholat di rumahnya adalah sah, ya, namun sholat di masjid dia mendapatkan keutamaan yang berlipat-lipat. Ini bagi kaum laki-laki. Adapun perempuan ketika dia sholat di masjid, maka tidak mendapatkan pahala yang seperti itu.
Maka untuk ibu-ibu, maka mereka lebih disukai untuk sholat di rumahnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW belum mengatakan di dalam sebuah hadis yang maknanya bahwa yang paling dekat keadaan seorang perempuan dengan Rabbnya adalah ketika dia berada di rumah. Ya, berbeda dengan secara umum kamu laki-laki ketika dia sujud. Ya, ini banyak sujudnya laki-laki adalah di rumah. Ini secara umum ya, dan ibu-ibu di rumah. Ketika dia sujud di rumah maka dia mengumpulkan dua hadis di situ. Ya, secara umum yakni untuk seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, yakni keadaan dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di rumahnya. Dan perempuan ada hadis satu lagi, yakni ketika dia di rumah. Ya, paling dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu sempat ada seorang sahabiah yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh saya itu senang sekali sholat bersamamu. Ya, dan tentunya bukan sesuatu yang kita ingkari. Siapa sih enggak senang sholat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Langsung diimami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabiah ini, perempuan ini, ya, dan kata beliau kurang lebihnya, aku tahu bahwa engkau itu senang sholat bersamaku. Angka tetapi, kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, yang sholatmu itu di rumahmu, di bagian paling dalam di rumahmu, itu lebih baik daripada engkau sholat di hujurat, di rumah di bagian depan. Dan sholat di bagian depan rumah tersebut, mungkin di ruang tamunya, ya, ini itu lebih baik daripada engkau sholat di masjid kaummu dan sebagainya. Seterusnya, ya, itu semua lebih baik daripada engkau sholat di masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholat di rumah dibandingkan dengan sholat bersama Nabi. Untuk seorang perempuan adalah lebih baik sholat di rumahnya. Padahal sholat di Masjid Nabawi kita tahu keutamanya luar biasa, berlipat-lipat ganda daripada sholat di masjid yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Ya, 3 tempat yang diberikan keutamaan khusus, nilainya berbeda ketika sholat di sana, ketika beribadah di sana. Ya, demikian. Akan tetapi bagi para perempuan ini lebih baik sholat di rumahnya. Ya. Nah, ini salah satu di antara yang ada perbedaan laki-laki dan perempuan, ya, pemberian pahala. Jadi perempuan lebih banyak di rumah, laki-laki lebih banyak di masjid pahalanya. Ya, namun secara umum di sini amalan antara laki-laki dan perempuan ini sama, ya, kedudukannya sama, akan pahalanya juga akan diperoleh sama oleh laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan ketika dia beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutabaah contoh dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala di sini, man amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia itu adalah mukmin, orang yang beriman. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan. Yani kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dulu mereka lakukan, yang lebih baik daripada amalannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh kaum muslimin, ya, ini minimalnya adalah 10 kali lipatnya. Ya, 10 kali lipatnya. Sampai 700 kali lipat, bahkan ya ila adafin katsirah, kepada lipatan-lipatan yang banyak lebih dari itu. Ini amal kebaikan. Adapun amal keburukan hanya dibalas dengan bimislihi, ya, dengan yang semisal dari perbuatan tersebut. Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, barang siapa mengamalkan amal kebaikan, amalan saleh, wa huwa mu'min. Ya, maka dinyatakan para ulama, amalan salehan, yakni amalan yang sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'min, yakni apa?
dia beriman kepada Allah, yakni amalannya adalah tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal karena keimanan dia kepada Allah taala, karena Allah yang perintahkan, bukan dalam rangka mencari kebahagiaan duniawi saja, bukan hanya untuk mencari pandangan-pandangan manusia. Ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan syarat diterimanya ibadah ini adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan dari seorang munafik yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW belum menyatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, ya, dan tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang baik saja. Namun Allah taala a'lamu bisawab ini tentang syarat diterimanya amal. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menentukan dua syarat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggambarkan amalan siapa saja yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan kita. Allah hanya menentukan syaratnya saja. Mungkin kita akan bisa mengusahakan kesesuaian amal itu secara syar'i sekuat tenaga, mungkin akan bisa. Kita sholat sesuai sunnah, kita mengkaji sholat dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan detail, insya Allah bisa kita akan sholat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syarat yang kedua atau syarat pertama di situ adalah tentang ikhlas. Ini adalah sesuatu yang paling berat. Yang di kesempatan telah lalu kita telah membaca ungkapan para salaf tentang beratnya keikhlasan. Ya. Keikhlasan ketika telah diusahakan, yakni seseorang telah memerangi riya dan sebagainya, memerangi sesuatu yang tidak membuat amal itu adalah ikhlas, yakni riya misalkan, keinginan dunia misalkan, maka penyakit tersebut ketika diperangi, ditumpas satu, habis misalkan, maka itu akan tumbuh lagi kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Ini tentang penyakit hati yang sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan ma'alajatu syai'an, aku tidak pernah mengobati sesuatu asyaddu min niyati, yang lebih parah, lebih sulit daripada niatku. Ya. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu semakin selalu berubah-ubah atasku. Ya. Sekarang diluruskan, nanti sedetik lagi, 2 detik lagi sudah muncul lagi penyakit yang lainnya. Terus seperti itu. Bahkan ketika seseorang itu sudah selesai mengamalkan amalannya, ya, dia mungkin bisa merasa sudah ikhlas misalkan, maka berikutnya dia dipuji oleh orang, ya, ataupun orang nggak muji kemudian dia lihat dan sebagainya, maka mungkin akan muncul di dalam hatinya sesuatu yang mungkin bisa menggugurkan pahalanya. Ya, demikian begitu beratnya tentang niat tersebut. Maka diterimanya atau tidak amal-amal kita semuanya, walaupun kita telah berusaha seikhlas mungkin, semutabaah mungkin, maka ya itu sebatas apa yang kita bisa usahakan. Tidak ada seorang pun atau tidak ada satupun nas Al-Quran maupun sunnah yang menyatakan bahwasanya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Ad-Dhahhak, seorang tabi'in, ya, yang begitu kuat semangatnya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia di sore harinya menangis setelah di hari-harinya dia beramal, berusaha, berjuang melakukan amal saleh. Ya, di sore harinya dia menangisi tentang amalannya. Apa yang telah dia lakukan di hari-hari tersebut? Ya. Amalan burukkah yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah amalan yang baik yang dia lakukan, namun amalan baik itu dia nggak tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak.
Sedangkan satu kepastian itu telah menanti dirinya. Kematian telah menanti dirinya. Ya. Dan dia tidak mengetahui tentang selamat atau tidaknya dia di perjalanan tersebut. Ya, karena dia tidak mengetahui amalan mana yang diterima. Maka di antara perkataan salaf dulu, ya seandainya dia tahu satu amalan yang diterima, itu sudah cukup membuat dia itu bergembira. Kalau tahu satu saja. Namun ternyata ya, tidak akan pernah kita tahu apakah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka yang muncul di sini adalah harapan dan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian harapan agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian terus seorang mukmin dalam kehidupannya sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa seperti itu dalam kehidupannya. Harap dan penuh dengan kecemasan. Ya, jangan sampai kita merasa yakin dia akan selamat. Ya, saya yakin nanti akan selamat di kehidupan kuburan. Selamat nanti di akhirat dan akhirnya pasti saya akan masuk surga. Tidak ada sedikit pun dari para salaf kita yang menganjurkan untuk ya kita seperti itu. Ya. Namun Allah Ta'ala a'lam, salah satunya di sini adalah Al-Imam Ad-Dhahhak ya, memberikan pelajaran kepada kita agar kita merasa khawatir akan diri kita ini. Faedah yang pertama yang kita ambil dari perkataan Ad-Dhahhak ini bahwasanya amalan kita belum ada jaminannya diterima ataukah tidak. Ya, yang ada adalah kita ya untuk merasa khawatir akan nasib-nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian perkataan faedah yang kedua bahwasanya perkataan Ad-Dhahhak belum mengatakan la adri ma sa'adal yawma min amali. Saya tidak tahu tentang amalanku yang naik kepada Allah di hari ini. Maka faedah yang kedua di sini adalah akidahnya para salaf kita rahimahullahu taala. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berada di atas. Ya, ini adalah keyakinan dari para salaf kita seperti ini. Ya, sebagaimana Ad-Dhahhak di sini menyatakan demikian. Ya, karena naiknya amal kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ya, maka di sini menafikan dari pendapat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Ya, kalau di mana-mana maka amal itu tidak perlu naik ke atas. Ya, cukup menyebar kemana-mana. Saya tidak tahu kemana amalan saya itu akan menyebar kemana-mana mencari Allah Subhanahu wa taala. Enggak demikian. Ya, para salaf kita meyakini bahwasanya amal kita itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas segala makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, di atas segala makhluknya, sedangkan arsy itu adalah makhluk yang paling besar dan yang paling atas di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Ad-Dhahhak ada yang mirip di antara nas-nas Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya amal itu akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Fatir ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan man kana yuridul izzah, barang siapa menginginkan izzah kemuliaan, falillahil izzatu jami'an, maka izzah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, maka hendaklah mencari kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah pemilik al-izzah. Ya, dengan apa? Dengan cara beramal yang baik. Ya, ilaihi yas'udul kalimut thayyib. Ini yang digunakan seseorang untuk mencari kemuliaan. Ya, ini dengan amalan. Ya, dengan amalan yang berupa ucapan di sini misalkannya. Ya, ilaihi yas'udul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Wal amalu sholihu yarfa'uhu, dan amal soleh itu akan mengangkatnya. Ini akan mengangkat naik bersama amalan-amalan yang soleh tersebut. Ya. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid, dan orang-orang yang
membuat makar-makar keburukan, rencana-rencana buruk, maka bagi mereka itu adalah adzabun syadid, adalah adab-adab yang buruk, yang keras, ya, siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wa makru ulaika huwa yabur, dan makar-makar mereka itu adalah sesuatu yang akan hancur, ya, akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan membela hamba-hamba yang beriman dan akan menjaga dari makar orang-orang kafir yang senantiasa membuat makar keburukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka di dalam ayat ini juga ada persamaan tentang perkataan ad-dhahak, yaitu merupakan akidah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala makhluknya, yang ditunjukkan di sini dengan naiknya perkataan dan amalan-amalan yang saleh kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di antara faedah yang beliau sampaikan di sini, atau yang kita bisa ambil dari perkataan ad-dhahak yang singkat tadi, maka hendaklah seseorang mukmin memperhatikan nasib dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan yang saleh, yang berusaha menjauhi amalan-amalan yang buruk yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan itulah ya seorang itu akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taat, dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah firmankan kepada kita, ya, untuk senantiasa berbekal dengan ketakwaan. Ya, ini karena ketakwaan itulah yang nantinya akan membawa kebaikan untuk kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatazawwadu, berbekallah kalian semua, ya, dalam kehidupan dunia ini, walaupun secara khusus ayat itu adalah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada calon-calon jamaah haji agar berbekal dengan ketakwaan, namun secara umum adalah untuk kita semuanya, ya, yang hidup di muka bumi ini adalah agar berbekal, ya, fatazawwadu, berbekallah kalian semuanya, ya. Karena sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seseorang, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala firmankan juga tentang nasib seseorang nanti di hari kiamat adalah sesuai dengan kebaikan dia di dunia, amal yang dia lakukan di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun, di suatu hari yang harta-harta dan juga anak-anak tidaklah akan bermanfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Di sini tentang ayat ini, para ulama mereka mengatakan bahwasanya hati itu adalah sebagai poros pergerakan manusia. Ya, ini apa? Ketika hati itu adalah baik, maka hati itu akan melahirkan amalan-amalan yang baik, akan mengajak anggota badan itu melakukan kebaikan, karena para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyatakan hati-hati itu adalah sebagai raja, ya, yang akan memerintahkan anggota badan sebagai prajuritnya, ya, dan prajurit-prajurit akan tunduk kepada sang raja. Dan ketika hati itu baik, maka akan memerintahkan kebaikan, dan ketika hati itu adalah rusak, maka akan memerintahkan kepada keburukan pula, ya. Dan yang kedua di antara yang dikatakan para ulama kita bahwasanya di sini yang tidak akan bermanfaat bagi anak hamba adalah malun wala banun, harta dan anak-anak, ya. Sedangkan harta dan anak-anak ini sesuatu yang bisa mewakili tentang jerih payah manusia di dunia, ya, harta dan anak-anak. Dan apa yang diusahakan oleh manusia, jerih payahnya yang di sini adalah merupakan harta dan anak-anak, semua itu tidak akan bermanfaat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak membawa hati yang selamat. Ya, ini apa?
Maknanya Allah Ta'ala alam, ya semua amal-amal, semua usaha-usaha yang dia lakukan di dunia, kalau tidak dilandasi dengan hati yang salim, hati yang bersih, ya, hati yang hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal itu tidak akan bermanfaat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkasnya amalan yang tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya, tidak akan bermanfaat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi kepada poin yang pertama kita sampaikan, ya, bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha indah, maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah tidak akan pernah menerima amalan kita kalau amalan kita itu dikotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran riya dan sebagainya. Ya, Allah hanya akan menerima amalan yang bersih dari, ya, itu semuanya, dari keinginan-keinginan dunia, dari riya-riya dan sebagainya. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sangat ganas di sini, penyakit riya yang bisa membuat amal-amal seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali memang untuk menghindari riya ini, karena setiap orang memiliki pendorong di dalam hatinya untuk berbuat riya. Ya, setiap orang memiliki, ya, yakni hawa nafsu. Ya, siapa tidak ingin untuk diperlakukan baik oleh manusia? Siapa tidak ingin untuk mendapatkan kehidupan yang enak di dunia? Siapa tidak ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia? Dan seterusnya di antara yang seperti itu, yang semisalnya. Setiap orang itu memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya. Karena setiap orang memiliki hawa nafsu, maka riya ini adalah sejalan dengan itu. Ya, sejalan dengan keinginan-keinginan seperti itu. Maka amalan saleh itu hanya murni untuk kebaikan akhirat, jangan dicampurkan untuk kebaikan-kebaikan dunia. Ya, salat hendaklah meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dicampur untuk mencari kebaikan-kebaikan dunia. Ya, sedekah hanya untuk kebaikan akhirat, jangan dicampur nanti biar dilihat oleh manusia dan sebagainya. Walaupun di sana, ya, Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita, ya, seorang yang beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Ya, di antara beberapa amalan, ya, disebutkan tentang pahala dunianya. Ya, maka itu adalah takjil, penyegeraan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniatkan hanya sebatas itu. Niatkan adalah untuk akhirat. Ya, kalau nanti diberikan kebaikan di dunia, maka itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk kita semuanya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang kita bisa ambil faedahnya dari perkataan Ad-Dhahak, salah seorang tabi'in yang dikenal sebagai kalangan ahli tafsir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan siang hari ini. Tentunya banyak sekali kekurangannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di atas Islam, untuk berada di atas kebaikan, untuk senantiasa meniti jalan-jalan kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.